Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya ada Yesus yang menyertai kami, memberkati kami. Haleluya. Beri kekuatan, beri pertolongan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus, pegang tangan kami Tuhan, pimpin langkah kami di setiap jalan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini kita masih dalam suasana Natal, saya ucapkan selamat hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, mari pagi ini kita akan belajar sharing sedikit tentang firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu Natal yang berarti juga penuh dengan keajaiban Yesus. Natal kelahiran Yesus dan juga membawa banyak keajaiban dari Yesus. Mari kita baca ayatnya dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6 bagian A saja ya. Saya bacakan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ya, kita baca sampai di sini saja firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tahu bahwa pada hari Natal adalah satu hari kelahiran Yesus Kristus ya, sebagai bayi. Tapi kita juga menyadari dan kita juga tahu bahwa Yesus datang itu karena kasih-Nya kepada manusia, maka Dia menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia ya. Kalau kita lihat ayatnya, karena kasih-Nya itu adalah di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang tidak asing bagi kita semua, yaitu begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi karena kasih Allah ya, karena manusia ciptaannya baik adanya, diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, tapi karena pelanggaran manusia itu juga, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu semua bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi Allah melihat itu, Dia tetap mengasihi manusia yang diciptakan. Karena itu Dia memberikan putranya, yaitu Yesus Kristus, lahir melalui Maria ke dalam dunia ini ya, dan menjadi seorang bayi yang 100% manusia. Dan dikatakan tadi di ayat yang kelima bahwa kedatangannya itu banyak membawa keajaiban. Namanya disebut nama yang ajaib, yaitu yang pertama dikatakan nama Yesus adalah penasehat ajaib. Nah, berbicara tentang penasehat itu adalah satu hal yang sangat penting di hari-hari ini. Kalau kita lihat keadaan dunia ini ya, banyak orang yang mengalami tekanan-tekanan ya, dan butuh
nasihat-nasihat yang ada, ya. Butuh nasihat untuk memperbaiki kehidupannya, untuk mengubah hidupnya, ya, mungkin yang selalu menderita dan sebagainya, ya, butuh penasehat. Di dunia memang kita lihat banyak penasehat, atau yang dikatakan juga bidang hukum itu pengacara, ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang sampai ke ranah hukum pakai pengacara dan sebagainya. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus datang itu dia juga sebagai penasehat, dan bukan hanya sekedar penasehat saja, dikatakan firman Tuhan, penasehat yang ajaib. Ajaib artinya bisa mengubahkan segala sesuatu itu yang tidak baik menjadi baik. Dan apapun juga persoalan permasalahannya, kalau kita mau datang kepada Yesus, sang penasehat, maka kita akan mendapatkan pertolongan kita, ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ya, banyak hal-hal yang dikatakan di situ, ya, yaitu bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Dan kalau kita juga lihat dalam kehidupan Rasul Petrus saat dia mengikut Yesus dan dia bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah, gitu ya. Tapi Tuhan jawab apa? Tuhan katakan 70 kali 7 kali, ya. Nah, jadi disinilah jawaban dari Yesus atau nasihat dari Yesus Kristus kepada Petrus dan juga teman-temannya yang lain, juga terhadap saudara-saudaranya, bahwa dalam mengikut dia dalam kehidupan ini memang banyak sekali tantangan dan masalah. Tapi Tuhan berikan satu ajaran, yaitu tentang pengampunan. Pengampunan inilah hal yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita. Tanpa pengampunan, maka doa-doa kita pun tidak akan dijawab. Tanpa pengampunan, manusia akan tetap di dalam dosa dan tetap menerima hukuman, yaitu maut. Tapi Yesus datang dan dia memberikan satu nasihat yang ajaib, bisa mengubahkan yang jahat menjadi baik, yaitu dengan jalan pengampunan. Pengampunan 70 kali 7 kali. Saudara bisa hitung berapa banyak itu. Jadi artinya pengampunan ini harus selalu ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Terlebih di hari-hari ini banyak orang yang membuat mungkin menyakiti dan sebagainya tanpa sebab alasan. Ada hal-hal yang diberikan pada kita, fitnah dan sebagainya. Tapi pagi ini Tuhan berkata, dia sebagai penasehat yang ajaib. Kalau kita mau hidup benar, baik di hadapan Tuhan, maka kita harus selalu punya pengampunan. Itu yang pertama, ya. Dan nama Yesus yang kedua dikatakan tadi dalam Yesaya 9 ayat 5, Allah yang perkasa, ya, Allah yang perkasa. Nah, ini juga Yesus adalah Allah, walaupun dia datang menjadi manusia, tapi dalam kehidupannya ada keilahian, ada Allah yang ada dalam hidupnya, dan dia perkasa. Kalau kita lihat kelahiran Yesus bukan berdasarkan seperti manusia lahir karena hubungan antara suami istri. Tapi Yesus jelas, ya, waktu itu Maria berkata, waktu didatangi malaikat bahwa engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dia berkata, gimana mungkin aku belum bersuami? Tapi malaikat itu berkata, Roh Kudus yang akan menaungi engkau. Artinya Roh Kudus yang akan masuk dalam rahim Maria. Dan dia melahirkan, yaitu Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus yang ada itu adalah juga Allah yang 100%. Tapi dia di dunia menjadi manusia 100% untuk menolong umatnya.
untuk menjadi penasehatnya anak-anaknya. Nah, jadi kita bersyukur kita mempunyai Allah yang perkasa. Saudara bisa baca ayatnya dalam Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1, maksud saya ayat yang ke-1 ya, dan ayat yang ke-14 ya. Kita baca sebentar. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, kita loncat ke ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, amin ya. Dan kita telah menerima kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi ini satu bukti bahwa Yesus yang lahir pada hari Natal itu, kita bersyukur dia Allah, tapi dia menjadi manusia, tinggal di antara kita, bersama dengan kita, menolong kita dalam segala masalah. Dan yang ketiga, nama yang diberikan adalah Raja Kekal, ya, Raja Kekal. Jadi dia Allah, tapi dia juga Raja. Raja di atas segala raja. Di muka bumi ini banyak raja. Maksudnya pemerintahan, ya, ada raja, ada presiden, ada ratu. Kalau di Inggris tidak salah ya, pemerintahnya itu adalah kerajaan juga. Karena yang memerintah itu wanita, ratu ya. Tapi kita punya raja di atas segala raja. Dia yang memimpin, dia yang memerintah dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat, dia tidak mengalami masa-masa kedaluarsa. Artinya tidak ada masa expirednya. Dia sebagai pemimpin yang kekal. Kekal berarti sampai selama-lamanya. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Yesus adalah Raja. Ya, Raja yang menolong kita. Nah, karena itu kita selalu dapat bersyukur ya kepadanya. Kalau hidup kita ini mau dituntun, dipimpin oleh Raja di atas segala raja, maka kehidupan kita juga akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, ya, berkat yang baik. Dan kita patut mensyukuri kalau hari-hari ini kita masih boleh menikmati kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan yang keempat atau yang terakhir yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5, namanya adalah Raja Damai. Nah, saudara, kedamaian inilah yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Khususnya di hari-hari ini ya, banyak masalah, banyak pekerjaan, mungkin dalam kita berbisnis ya, banyak orang yang menantang atau orang yang bersaing dan sebagainya. Dalam bersekolah juga demikian ya, dalam hal-hal yang lain, pelayanan. Tapi dikatakan Raja Damai, Yesus itu kalau ada dalam kehidupan kita, kita mempunyai damai. Damai itu apa, saudara? Damai itu adalah rasa tenang dalam hati kita, walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, damai orang dunia katakan, oh ya aku damai karena aku sudah punya rumah bagus, aku sudah punya mobil, anak-anakku sudah menikah semua, anakku sudah bekerja semua, ya aku damai, tenang. Itu damai hanya sementara. Di saat ada masalah, damai itu akan lalu. Ya, mungkin saudara katakan, oh damai itu bisa disertai dengan satu hal, kalau punya uang banyak bisa berkeliling ke sana kemari, damai. Ya, anak-anak hidup rukun, tapi saatnya tidak kurang hari-hari ini, di mana anak-anak itu ada yang memberontak terhadap orang tuanya. Ada anak-anak yang bertengkar antara satu dengan yang lain hanya karena hal-hal yang sepele ya, warisan dan sebagainya. Damainya hilang. Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita, maka damai itu akan tetap tinggal selama-lamanya. Karena Dia yang memberikan kedamaian dalam hidup kita ya. Itu kalau kita baca dalam
Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, damai sejahtera Tuhan itu dalam Filipi 4 ayat 7 melampaui segala akal. Ya, damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal, dan damai itulah yang diberikan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan tidak bisa hilang walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, lah inilah yang perlu kita syukuri, kalau sampai saat ini kita bisa tetap berada dalam perlindungan Tuhan, kita bisa merayakan hari Natal, kita bisa merayakan ibadah-ibadah sehari-hari, kita perlu mensyukuri itu semua karena Yesus yang memberikan damai dalam kehidupan kita. Ya, nah sebab itu saudara, untuk mendapatkan kesemuanya ini kita perlu menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, Yesus lahir dalam hidup kita, Dia akan selalu menolong kita. Ya, mungkin saudara berkata, loh Yesus kan sudah ada di surga. Ya, 2000 tahun yang lalu memang Dia lahir. Kita orang-orang Israel bisa lihat. Tapi saat ini Yesus berkata, Rohku ada menyertai kamu. Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, berarti ada Yesus. Dalam 1 Yohanes 1 tadi dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam hidup kita selalu ada firman Tuhan, kita selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman itu, maka disitulah berarti Yesus ada dalam kehidupan kita. Dan kalau Yesus ada, maka ada penasehat. Kalau kita ada masalah, kita hanya datang pada Tuhan, minta nasihat dari Tuhan. Dia penasehat yang ajaib. Dan kita juga tahu kalau Yesus ada dalam hidup kita, Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Apapun yang kita minta, kalau kita minta dengan sepenuh hati, Dia juga akan berikan. Dan kalau kita tahu juga Dia adalah Raja di atas segala raja. Kalau Dia kita persilakan memimpin hidup kita, maka Dia sebagai pemimpin, Raja yang kekal, memimpin kita sampai pada saatnya. Mungkin kita bertemu dengan Tuhan dalam pengangkatan, ataupun mungkin kalau kita dipanggil Tuhan, kita selalu dalam hidup dalam pimpinannya. Dan kalau hal-hal ini ada, maka damai sejahtera Allah menyertai kita juga. Ya, walaupun kita tidak tahu tahun 2026, tapi kita percaya kalau ada Yesus dalam hidup kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, damai yang dari Allah. Dan damai itu akan memberikan ketenangan, kedamaian, dan kita tidak lagi khawatir. Ya, kita tidak lagi gelisah, artinya khawatir yang sangat mendalam, tapi kita bisa bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kita bisa memuji, memuliakan namanya setiap saat, karena Dia adalah Raja yang mulia. Namanya penuh dengan ajaib. Sebab itu biarlah di hari Natal ini kita akan nikmati keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup ini, bahkan dalam hidup-hidup yang mendatang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Biarlah Engkau Roh Kudus yang terus berbicara, menjamah setiap hati jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami juga boleh memiliki kuasa-Mu, damai-Mu, dan Engkau lahir dalam hidup kami. Roh Kudus Engkau yang memimpin kami, sehingga damai sejahtera itu pun keajaiban yang daripada-Mu, nasihat-nasihat-Mu boleh tetap kami ikuti, dan kami akan hidup dalam berkat
Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, mari kita akan sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.